Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juta Tambolon dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301062. Dan melalui video ini saya akan membahas mengenai pertemuan ketiga dari mata kuliah pemrograman framework, yaitu mengenai CRUD State React. Nah, CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan CRUD tersebut, kita akan membahas mengenai CSS. Nah, CSS itulah styling atau style daripada untuk mempercantik daripada project kita atau tampilan yang sudah kita bangun. Nah, pada dasarnya CSS itu terbagi dari tiga. Yang pertama itu adalah internal, yang kedua adalah eksternal, yang ketiga itu dalam body atau dalam kelas. Nah, kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu di sini saya sudah membuat contoh-contoh file, yaitu eksternal CSS. Nah, di sini untuk ini Nah, di sini adalah settingan untuk CSS yang akan kita buat, yaitu ada settingan dari color, backgroundnya, padding, sama bordernya. Nah, kemudian dia akan dipanggil di sini. Nah, di sini sudah terdapat untuk pemanggilan penampilannya itu. Nah, di sini memakai const, itu berarti nggak bisa diubah variabelnya. Nah, di sini ada tulisan ini contoh eksternal CSS. Nah, untuk menampilkan ini maka akan dipanggil daripada settingan dari external.css tersebut. Nah, selanjutnya ada inline. Nah, kalau inline ini itu dalam satu kelas itu, satu halaman codingan ini sudah terdapat CSS dan tampilannya, jadi nggak usah dipanggil-panggil lagi atau di apa lagi. Nah, dia itu langsung nge-return tampilannya lengkap dengan const inline style ya. Nah, di sini yang kedua itu ada contoh dari penerapan CSS eksternal juga, yaitu kita menamai filenya itu module style JXX. Yang kedua itu untuk CSS-nya sendiri kita namai file itu module style module.css. Nah, untuk settingan daripada kelas CSS-nya itu dia memanggil daripada ini file atau name file yang ada di sini modul itu. Dia inisiasi modulnya, kelasnya, terus dia setting color, background color, padding, border radiusnya. Selanjutnya dia akan dipanggil nih di sini. Nah, di sini dia diimport from module style. Nah, itu dia tadi cara pemanggilan dan penerapannya. Export default by module.ss. Nah, selanjutnya, kalau menggabungkan itu di sini teman-teman, di app.js X. Kita langsung aja buat di sini. Untuk nge-returnnya kita bakal masuk ke sini, const app bakal di return, yaitu kita masukkan di kelas div. Nah, di sini kita tambah aja inline style, external style sesuai dengan nama kelas yang udah kita buat tadi di sini. Nah, itu dia tadi cara penerapan daripada internal CSS, external CSS, dan gimana sih cara menggabungkan daripada inline style, external style atau modul style tersebut. Nanti kita akan tampilkan di pembahasan berikutnya. Selanjutnya itu ada, kita bakal buat untuk settingan dari CRUD yang sesuai dengan goals kita. Nah, di sini saya sudah membuat kelas dari produk CRUD.jxx, yang dimana di sini kita akan membuat settingan CRUD tersebut. Nah, hal yang pertama kali itu kita import terlebih dahulu, import hook, yaitu menggunakan useState. Nah, useState itu digunakan untuk menyimpan dan mengubah data state komponen. useEffect itu, nah di sini ada juga menggunakan useEffect. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi menambahkan atau mengedit produk. Di sini sudah ada logikanya teman-teman. Nah, jika ingin menambahkan produk, kita akan mengisi terlebih dahulu sesuai inputan yang ada di form udah kita set tadi, dimana ada title, price, kategori, image, rating, dan terjual sama description-nya. Nah, untuk settingan sendiri, rating itu dipastikan hanya angka yang akan diinputkan, sama juga yang terjual itu tidak bisa nol.
Nah selanjutnya itu ada untuk mengedit, dimana pada dasarnya jika edit indeks bukan 0 maka produk akan diubah. Jika edit indeks 0 maka produk baru akan ditambahkan. Nah itu dia tadi. Nah di sini tuh ada update produk untuk inisiasinya itu. Nah untuk titik 3 itu adalah untuk menambahkan produknya. Nah untuk yang ini berfungsi untuk set setelah menambahkan atau mengedit produk. Nah untuk fungsi edit produk itu ada di sini settingannya juga, yaitu memastikan mengisi form dengan data produk yang dipilih. Ini memastikan dalam format angka. Nah set indeks indeks itu bakal masuk setelah kita edit dan menandakan produk yang sedang diedit. Ini sama juga urutannya dengan inisiasi atau form sesuai dengan produk yang akan kita edit sesuai dengan form. Nah untuk fungsi menghapus produk adalah kita inisiasikan const handle delete sini. Nah jika di sini ditambahkan itu untuk konfirmasi jika user terdapat kesalahan dalam menekan button, maka ada konfirmasi terlebih dahulu sebelum data itu dihapus. Nah untuk constnya itu diinisiasi itu confirm delete. Nah confirmnya itu apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini. Nah setelah itu dia akan memfilter nih produknya. Jika sudah dipilih maka dia akan menghapusnya sesuai dengan indeks yang kita pilih, user rank index. Nah kalau jika ini adalah settingan tampilan untuk form yang akan diisi oleh user. Ini lengkap dengan padding, border, sama set daripada lebar sama marginnya teman-teman. Ini hanya tampilannya sama inputnya, input type-nya itu apa. Itu ada teks, ada number, ada deskripsi bentuk teks juga. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan logika daripada tugas, yang dimana untuk goalsnya yaitu kita akan menampilkan produk daripada link yang sudah kita ambil dari sini tadi, yang sini. Tapi kita akan tambah logika nih. Jika ratingnya itu kurang dari 3, maka background itu biru, teksnya itu kuning. Nah jika besar dari 3, background itu ungu dan teksnya itu merah. Nah untuk logikanya itu ada di sini teman-teman. Nah ini dia untuk inisiasinya itu slow rating value sama kurang dari 3, maka akan dijalankan yang ini, settingan marginnya segala macam. Nah selanjutnya itu ada teks tambahan, yaitu ada RP untuk produk, harga produknya, jumlah itu untuk produk, ratingnya itu untuk penempatan daripada produk ratingnya tersebut yang udah kita buat. Nah untuk jumlah terjualnya itu produk terjual lebih dari 0, maka jika dia lebih dari 0 atau tidak 0 maka dia akan ditampilkan. Nah untuk deskripsinya itu yaitu memanggil dari produk descriptionnya tersebut. Nah sini terdapat button, yaitu diklik, on click, ada yaitu edit, sama ada juga button delete nya itu. Nah untuk style itu udah dibuat di sini teman-teman untuk penampilannya itu. Nah jika kita ingin memanggil tampilan produk CRUD ini, kita bakal main di main JSX ini teman-teman. Nah kita bakal cuma nambahin aja, kita tambah tag daripada produk CRUD yang di sini. Nah pastikan kita udah import juga nih, sudah terimport file yang akan kita ingin tampilkan, yaitu produk CRUD from pertemuan 3/produk CRUD.
Nah sebelumnya juga untuk penampilannya itu biasanya digunakan di sini ya, cuman kita bakal mainnya tuh di main biar nggak berulang-ulang untuk return itu, jadi kita nggak tambah tag aja. Nah kita bakal coba untuk running daripada tampilannya itu, kita buka terminal aja teman-teman. Di sini udah jalan. Nah ini dia tadi. Nah ini dia tadi dari hasil yang kita buat. Itu ada nama produk, kategori, gambar juga. Nah kalau untuk menampilkan daripada inline tadi tuh, kita bukanya itu di app CSS ini. Coba kita unwritten ya, uncomment. Ya. Nah ini dia, yang tadi tuh pemanggilannya itu di FJX, karena itu kita panggil berdasarkan tagnya aja, kelasnya aja. Ini dia contohnya. Jika diinputkan nama, baju, ini harus angka ya teman-teman, karena huruf dia nggak terima. Nah, jika dihapus, untuk alertnya bakal muncul. Jika ingin menambah nama itemnya itu tinggal nambah variabel nama produknya aja. Itu dia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.